Saya sering menyebutnya neoliberalisme. Jadi bagaimana pendidikan itu dikelola dengan mekanisme pasar. Pemerintah cuman bikin kebijakan, tapi kemudian dilempar ke stakeholder, ke kampus, ke masyarakat, ke orang tua, terus suruh jalan sendiri. Khusus untuk mahasiswa UNJ, selama yang namanya kegiatan magang di Jerman, mereka tidak mengalami yang namanya unsur eksploitasi. Lalu tidak ada yang namanya penyekapan, tidak ada yang namanya kerja paksa, tidak ada yang namanya prosesnya diselundupkan. Semua prosesnya dilakukan secara legal. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bank Eksnapi Diskursus.net. Jagat pendidikan kita hari-hari ini sedang dilanda ontran-ontran, gempar dan kisruh. Sebabnya, lebih dari 1.000 mahasiswa kita di 30 lebih kampus di sekujur negeri diduga terjebak dalam dugaan kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Mereka diberangkatkan ke Jerman untuk bekerja dalam program magang katanya, yang disebut Ferienjob. Nyatanya, di sana mereka dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan kondisi kerja yang memprihatinkan. Nah, kita akan membincangkan soal itu. Tapi sebelumnya, sila Sobat TN untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selebihnya, bolehlah nanti Sobat TN juga untuk like, comment, and share video ini. Ya Sobat TN, ada dua narasumber yang sudah membersamai saya di sini. Saya perkenalkan. Di sebelah kanan saya ada Bung Indra Harismiaji, seorang pengamat pendidikan. Bung, kita ketemu lagi. Tapi sebelumnya kita ketemu urusan copras-capres ini. Sekarang soal pendidikan nih, Bung. Ya. Penting juga buat negara, buat ini bangsa. Lebih ke bidang saya sebetulnya. Selamat datang, Bung ya. Terima kasih. Satu lagi ada Bung Syaifuddin, Yes. juru bicara dari Universitas Negeri Jakarta UNJ. Yes. Selamat datang juga, Bung ya. Siap. Pertanyaan pertama tentu ke Bung Indra dulu nih, seorang pengamat pendidikan. Ada resminya ya, Barreskrim merilis 1.047 mahasiswa dari, kalau di berita-berita yang biasa, 33 kampus. Tapi ada berita satu dari Media Tempo yang menyebut 41 kampus di sekujur negeri yang terjebak dalam, katakanlah, TPPO bermoduskan magang, Ferienjob. Gimana komentar Anda pertama kali dengar berita ini, Bung? Tentunya miris ya, kita bicara tentang ribuan calon pemimpin bangsa. Betul. Ribuan kelompok terdidik dari Indonesia yang harusnya dihargai lebih. Kalau ini kan sama dengan perbudakan kan kasusnya, dengan perdagangan manusia, perdagangan orang ini kan seakan-akan memang mereka sebagai kelompok terdidik tidak dihargai, hanya disamakan dengan pekerja-pekerja non-skill, pekerja-pekerja yang tanpa punya keterampilan. Tapi di sisi lain, ini sebetulnya potret nyata bagaimana pendidikan Indonesia itu dikelola. Saya sering menyebutnya neoliberalisme. Jadi bagaimana pendidikan itu dikelola dengan mekanisme pasar. Pemerintah cuman bikin kebijakan, tapi kemudian dilempar ke stakeholder, ke kampus, ke masyarakat, ke orang tua, terus suruh jalan sendiri. Nah, kalau kita mau runut masalah utamanya, hulunya nih, kan ini muncul karena ada program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mohon maaf sampai hari ini naskah akademiknya belum ada. Jadi secara ilmiah program ini tuh belum jelas sebetulnya mau seperti apa, dibawa kemana, nanti hasilnya seperti apa. Di dalam MBKM itu tiba-tiba aja muncul misalnya ada 20 SKS yang bisa dikonversi dengan program magang. Nah, magangnya itu di mana, seperti apa, bidang apa, nggak dijelaskan. Nah, itu kan tadi yang saya katakan, pemerintah cuma bikin kebijakan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tanpa kajian, terus suruh jalan sendiri. Anggarannya dari mana juga suruh nyari sendiri,
ya kan, mitranya siapa suruh nyari sendiri, ya kan. Misalnya tadi magang dengan perusahaan mana nyari sendiri, dan akhirnya akan muncul oknum-oknum yang melihat ada loophole, ada lubang-lubang yang bisa dipakai untuk mencari keuntungan. Kan ini yang sebetulnya terjadi, karena tadi masalahnya pendidikan kita dikelola dengan mekanisme pasar. Dan kalau kita lihat, kan banyak ya perguruan tinggi negeri di sini. Saya sebetulnya masuk akal juga kenapa mereka bisa terjerumus lah dalam dugaan ini ya. Karena juga perguruan tinggi negeri itu sekarang didorong untuk menjadi PTNBH. Ya kan? PTNBH itu pada dasarnya adalah perguruan tinggi suruh nyari duit sendiri, ya kan? Untuk menghidupi dirinya sendiri, ya kan? Pemerintahnya mengurangi subsidi. Dengan kata lain sebetulnya seperti itu. Nah, itulah makanya banyak perguruan tinggi itu sekarang mencari upaya bagaimana mereka minimal bisa menghidupi dirinya sendiri. Itulah yang bikin UKT mahal, ya kan? Uang kuliah mahal, biaya kuliah itu sekarang mahal banget gitu. Kemudian akan berupaya mencari pola-pola kerjasama yang seperti ini, ya kan? Ini saya nggak bicara oknum yang mungkin lari ke kantong sendiri ya misalnya, tapi dengan misalnya para mahasiswa ini itu suruh membayar untuk ikut program magang misalnya, itu pasti pihak kampus itu juga ditawari ada insentif tertentu. Dan karena tadi melihatnya, wah ini satu, saya dicariin program nih, nggak usah nyari perusahaan buat magang, nggak usah ini, udah ada yang nyariin di luar negeri pula. Ada insentifnya pula, udah kerjaan dikerjain, kita dapat insentif. Wah ini kayak durian runtuh, kan pola berpikirnya begitu. Nah, sayangnya juga para pejabat kementerian, para pejabat di kampus sendiri, itu tidak meneliti secara jauh apakah program ini masuk akal atau enggak. Orang-orang di kampus itu banyak yang lulusan luar negeri, yang tinggal di luar negeri itu banyak. Harusnya tahu ini tanda tanyanya besar. Karena kalau kita bicara magang resmi antar kampus, yang akan dicari adalah bidang-bidang yang sangat spesifik. Bidang-bidang yang warga negara lokalnya di sana itu kurang minatnya. Jadi mereka akan butuh orang-orang yang nantinya akan tertarik juga bekerja di sana. Contoh misalnya negara tetangga kita nih, kalau kita lihat ke Singapura itu, kita ke rumah sakit di Singapura, itu rata-rata perawatnya, dokternya orang Filipina, dokternya orang India, gitu. Jadi bukan orang Singapura kan gitu. Nah jadi kalau ada magang perawat dari Filipina itu masuk akal, ya kan? Tapi kalau terus bicara magang itu kerjaannya di pabrik, ya kan? Pekerja kasar itu bukan magang namanya. Itu ya namanya tadi perdagangan orang, dan ini pasti illegal. Secara perizinan kerjanya itu pasti illegal. Karena menggunakan mekanisme yang berbeda kalau kita mau kerja sebagai asisten rumah tangga misalnya. Itu kan kalau di negara-negara Asia juga ada, seperti negara Arab Saudi juga ada begitu. Ini polanya berbeda. Ini sangat disayangkan, apalagi yang kita dengar sepertinya Kementerian Pendidikan Riset Teknologi juga angkat tangan, artinya lepas tangan malah dengan kasus ini, hanya mengatakan itu bukan program kami. Padahal awalnya dari mereka. Gitu. Kasus ini muncul karena MBKM kan. Jadi harusnya bertanggung jawab dan bahkan terjun langsung bagaimana pola kalau memang model magang ini yang terbaik, disiapkan dong secara utuh. Itu pandangan saya. Bentar, Bung. Ketika tadi soal ilegal kerjanya itu, bukankah ada LOE yang diurus oleh dua agensi PT SHB sama Civigen itu, Letter of Acceptance, itu nggak cukup di sana? Gini, kita tuh harus menyadari apa yang dicari kalau bicara kebutuhan tenaga kerja di negara-negara maju. Kalau mereka membutuhkan tenaga kerja asing, itu cuma dua yang dicari. Tadi saya katakan. Satu adalah tenaga yang sangat spesifik, yang sangat punya keterampilan khusus. Tadi misalnya perawat, misalnya dokter, atau ahli apa, kan gitu. Itu memang spesifik yang warga negaranya nggak ada,
yang mau atau kurang. Jadi diisilah dengan tenaga kerja asing. Nah, yang itu Bung, soal legalitas itu, apakah tidak cukup dengan letter of acceptance yang sudah disiapkan oleh CVGen itu, PT CVGen itu? Izin tinggal, izin imigrasi, izin kerja, itu di luar negeri itu ruwet sekali loh. Sebetulnya di Indonesia juga ruwet sih kan gitu. Jadi bisa dikatakan sebetulnya kalau orang asing yang resmi kerja di Indonesia, itu prosesnya itu nggak mudah. Yang namanya kitas, yang namanya kitab, itu nggak mudah proses. Sama juga kerja di luar negeri itu bahkan lebih rumit lagi. Kalau kerjanya kerja kasar, itu juga harus jelas. Karena juga mereka tidak mau jatuh ke dalam masalah hukum menjadi ini perbudakan, melanggar hak asasi manusia. Kan itu juga menjadi dasar negara mereka. Gitu. Jadi mereka juga pastikan, kalaupun ini pekerja kasar, ya kan, misalnya pekerja di perkebunan, pekerja di pertanian, kerja di pabrik, itu juga punya kontrak yang jelas, mereka hidupnya jelas, supaya juga mereka tidak nanti jadi warga liar di negaranya. Itu menjadi problem sendiri. Nah, saya lihat yang proses ini pasti ilegal. Karena nggak mungkin akan punya izin kerja. Gitu. Saya ambil dari Bung Indra tadi, kampus seperti dapat durian runtuh. Ya. Ada insentifnya pula. Sekarang saya mau ke Bung Saifuddin. Ya. Kan orang kampus kan? Yes. Bagian dari yang berkasus sekarang. Ya. Salah satu UNJ kan berkasus ikut terlibat di sini. Insentif macam apa yang diterima UNJ? Kampus-kampus lain kan sama berarti kan? Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Indra, persoalan di Indonesia ini karena kita ada kekosongan hukum terkait dengan makna magang dalam aspek akademis. Kenapa? Karena dalam konteks magang di Indonesia yang baru ada ini adalah magang dalam aspek bekerja, dan itu sudah ada regulasi hukumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, oleh karena itu sepanjang 15 tahun sesuai dengan catatan dari Komnas HAM, banyak institusi pendidikan dari level sekolah sampai ke perguruan tinggi ini menjadi korban terhadap hal-hal yang berkaitan dengan magang. Nah, karena adanya kekosongan hukum dalam aspek akademis tersebut. Mengapa? Karena magang di Indonesia ini terkadang bersentuhan juga dalam aspek bekerja. Misal contoh, adik-adik kita, anak SMK yang dia notabene magang. Tapi pada saat dia magang, dia justru disuruh, kadang ada yang mencuci piring, terus kemudian disuruh beli makanan oleh seniornya, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan kita bersama, magang dalam aspek akademis itu seperti apa? Memang ada panduannya, tetapi secara regulasi hukumnya kita punya kekosongan di situ. Nah, oleh karena itu, momentum dari Fair in Job ini saya kira ini menjadi momentum bagi institusi pendidikan, khususnya pemerintah, dalam mengisi ruang kekosongan magang dalam aspek akademis tersebut. Itu supaya jelas nih, supaya Bapak Ibu guru yang di level sekolah yang mereka nggak punya akses hukum, nggak punya pengetahuan luas tentang hukum, nggak jadi korban. Banyak Bapak Ibu guru kepala sekolah yang mereka nggak punya akses hukum, ini dipenjara, yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum kepentingan dalam kerangka kasus magang ini. Nah, ini jangan sampai institusi pendidikan yang niatannya baik dalam aspek membentuk karakter peserta didiknya, entah itu siswa atau mahasiswa, ini malah kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang punya kepentingan dalam persoalan magang yang masih samar ini. Itu. Nah, terkait dengan persoalan Fair in Job, saya mau mengatakan juga, Jerman berdasarkan data dari IMD Business School, Jerman itu 10 besar negara terbaik sistem kinerja dan ketenaga kerjanya. Dan bahkan dia punya regulasi yang ketat bagi perusahaan-perusahaan manapun yang melakukan upaya eksploitasi terhadap pegawainya atau pekerjanya, dia akan langsung di-ban. Berbeda dengan kita, misalnya di Indonesia, mungkin ada yang melakukan eksploitasi berlebihan, misal ada pegawai yang harusnya kerja 8 jam, disuruh kerja 12 jam. Sisanya nggak dibayar tuh uang lemburnya. Nah, ini kan bagian dari eksploitasi. Nah, tetapi nggak di-ban. Nah, kalau di Jerman, itu jelas. Nah, jadi Jerman itu regulasi ketenaga kerjanya juga sudah jelas.
Nah, itu yang mau saya jelaskan yang pertama. Nah, lalu yang kedua, terkait dengan keikutsertaan perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta dalam program magang internasional di Jerman yang ditawarkan oleh PT SHB dan juga Sipigen, yang salah satunya disosialisasikan oleh salah satu dosen di Universitas di Jambi yang berinisial SS, ini punya niatan untuk mensukseskan yang namanya program MBKM yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra. Nah, karena di dalam program MBKM itu salah satu poin pentingnya adalah agar mahasiswa ketika lulus nanti punya kemampuan hard skill dan soft skill sebagai lulusan yang berdaya saing global. Apalagi pemerintah ini sekarang sudah punya mimpi dan cita-cita yang sangat luar biasa, yaitu Indonesia Emas 2045 yang diharapkan SDM-nya unggul. Dan salah satu keunggulannya itu adalah dia bisa berinteraksi dengan masyarakat global. Nah, magang internasional ini adalah sarana bagi mahasiswa untuk bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat global, termasuk bagaimana memahami yang namanya culture masyarakat di sana. Nah, khusus untuk mahasiswa UNJ, selama yang namanya kegiatan magang di Jerman, mereka tidak mengalami yang namanya unsur eksploitasi. Lalu tidak ada yang namanya penyekapan, tidak ada yang namanya kerja paksa, tidak ada yang namanya prosesnya diselundupkan. Semua prosesnya dilakukan secara legal. Dari prosedur internal kampus sampai ke PT SHB juga membuat yang namanya surat izin ke tempat magang mahasiswa di Jerman. Nah, tempat magang di Jerman nggak mungkin mau menerima mahasiswa-mahasiswa magang di tempatnya. Karena kalau misalnya nggak sesuai izin, mereka akan di-ban. Kenapa? Karena regulasi di Jerman juga sangat ketat. Nah, di satu sisi juga mahasiswa kami bekerja juga nggak melampaui seperti jam kerja pegawai tetap di sana. Mereka hanya bekerja 6 jam sebagai bagian seperti sama kayak mahasiswa di Jerman lainnya yang juga mengikuti program yang serupa. Dan mereka juga tanda tangan kontrak. Mereka juga tahu itu, walaupun memang ada hal yang dianggap oleh mahasiswa kenapa menggunakan bahasa Jerman. Tetapi ternyata dijelaskan juga walaupun kontraknya dalam bahasa Jerman sama si PT SHB ditranslitkan. Nah, tetapi memang ada hal yang waktu sosialisasi oleh SS, PT SHB pada saat di Jakarta dan mungkin juga di kampus-kampus lain tidak dijelaskan bahwa ada potongan yang nanti akan diterima dari honor mahasiswa selama magang di Jerman. Nah, itu yang kemudian pada saat mahasiswa menandatangani kontrak, ternyata di situ ada salah satu bunyi yang dimana ada pemotongan. Nah, itu yang kemudian nggak diterima oleh mahasiswa. Tetapi kalau menurut penuturan mahasiswa, ya masih worth it dengan gaji yang hampir 12-15 juta mereka dapatkan selama 1 bulan magang di Jerman. Makanya untuk mahasiswa kita, khususnya saya nggak tahu kalau mahasiswa lain, ketika pulang ke Indonesia, mereka bisa mengantongi antara 12-20 juta. Pertanyaan saya belum jawab tuh, soal insentif yang diterima kampus. Bentuknya apa? Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh SS PT SHB, memang ya PT SHB ini mengatakan ada benefit untuk mahasiswa berupa honor. Nah, kalau untuk kampus pada saat itu SS dan PT SHB mengatakan akan menjanjikan yang namanya dana CSR. Nah, tetapi dana CSR itu pun nggak diterima oleh pihak kampus. Nggak diterima oleh pihak kampus. Yang dijanjikan berapa nilai dana CSR? Oh, nggak ada nominal yang disebutkan, hanya dana CSR. Tetapi dana CSR itu juga ternyata nggak diminta juga oleh semua kampus, karena memang kampus murni ingin melakukan tindakan magang yang berorientasi akademis. Jadi nggak ada nominal apapun yang diterima oleh kampus, baik oleh UNJ maupun kampus-kampus lain. Dan itu boleh dibuktikan. Pihak kampus merasa logik nggak sih ketika sudah ditawarkan program magang yang akan memberangkatkan para mahasiswa, tapi juga akan dikasih dana CSR? Nah, terkait dengan regulasi hukum program magang ini, semua kampus termasuk UNJ tentu melakukan kajian. Di mana kajian pertama Perinjob ternyata setelah ditelusuri di dunia internet, ya memang legal. Dia diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Jerman. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, penyelenggaranya PT SHB dan Sipigen juga sudah berbadan hukum. Dan juga yang ketiga, jauh sebelum 2023, PT SHB dan juga Sipigen sudah
menyelenggarakan program yang sama magang di Jerman dari kampus-kampus Indonesia yang lain. Itu. Nah, atas 3 hal ini itu yang kemudian menjadi informasi bagi kami kampus untuk melanjutkan di dalam nota kesepahaman dengan PTSHB sebagai penyelenggara program magang. Nah, terkait dengan CSR, kita tidak ada apapun sedikit menerima yang namanya CSR dari PTSHB maupun Sipigen. Itu. Oh, sebentar. Saya hampir lupa. Saya harus memberikan semacam disclaimer kepada para sobat DN yang menyaksikan bahwa sejatinya kami juga mengundang Dirjen Dikti Ristek Bapak Abdul Haris untuk ada di program siniar kita, ngobrol bareng supaya diskusi kita lebih lengkap, lebih komprehensif. Gitu. Tapi sayangnya Pak Dirjen waktunya belum pas dengan saat kita melakukan siniar ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih lengkapi lagi. Bung Saifuddin, saya mau tanya nih soal legalitas Varian Job dikaitkan dengan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ketika Profesor SS dari Universitas Jambi itu roadshow ke berbagai kampus, apakah dia tegas-tegas bilang bahwa Varian Job itu merupakan bagian dari program MBKM? Iya. Jadi pada saat di bulan Mei 2023, SS ini menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari MBKM. Dan kampus-kampus lain juga pernah mengikuti hal yang sama. Nah, terkait dengan prosedur yang dilakukan oleh perguruan tinggi, dalam hal ini UNJ, tentu yang namanya UNJ, apalagi sebagai perguruan tinggi negeri, ini nggak bisa melakukan kegiatan tanpa adanya aturan dan regulasi. Ya, nah oleh karena itu yang namanya kampus, dalam hal ini UNJ, pasti melakukan yang namanya koordinasi, izin kepada atasan kami secara birokratis itu. Istilahnya tegak lurus lah kalau pakai bahasa politik nih, tegak lurus mereka. Nggak bisa jalan sendiri. Bung Indra ada dapat info lain tentang ini soal legalitas Varian Job dengan program MBKM ini? Saya tuh bahkan ditunjukkan ya mudah-mudahan ini surat resmi ya. Kalau memang beberapa kampus itu meminta izin dengan pihak kementerian tentang program ini dan beberapa juga dijawab gitu. Jangan-jangan Pak Dirjen Dikti ini kan baru dilantik. Jangan-jangan yang beliau sampaikan karena beliau belum tahu program ini, ya kan? Kemudian beliau mengatakan ini bukan program ini karena selama sekian tahun itu dijabat oleh PLT, PLT Dirjen Dikti yang lama. Saya tuh yakin kok kalau PTN itu mana berani bikin kebijakan sendiri kan gitu. Pasti harus koordinasi dulu. Apalagi ini menyangkut kerjasama bilateral ya dengan negara lain kan. Jadi saya tuh yakin Kemendikbud itu pasti tahu tentang program ini. Jadi sangat disayangkan kalau malah Kemendikbud lepas tangan, cuci tangan kan gitu. Dan nggak ada manfaatnya juga mereka cuci tangan. Kan justru harusnya ini segera dibereskan supaya tidak terulang lagi, tidak ada kejadian-kejadian yang sebenarnya. Jangan sampai anak-anak kita itu yang tadi saya katakan ini mewakili kelompok terdidik loh. Masa kelompok terdidik dijual kan itu, diperbudak kan gitu. Gimana yang tidak terdidik gitu kan. Jadi ada surat resmi formal dari Kementerian Dikbudristek yang menyatakan bahwa ini bukan program yang terkait dengan MBKM. Bukan. Jadi kalau sekarang pernyataan resminya dari Kemendikbud ke beberapa media kan mengatakan kegiatan ini tidak diketahui atau bukan kegiatan MBKM kan begitu. Ya. Tetapi yang saya lihat beberapa surat itu memang ada kampus yang mengirimkan surat secara resmi bicara tentang program ini dan dijawab juga oleh Kemendikbud. Jadi sebetulnya harusnya Kemendikbud karena memang garis komando tuh harusnya tahu. Pasti tahu ya. Gitu. Ada surat-suratan itu ya. Iya kan gitu. Agak aneh juga kalau mereka tidak tahu. Apalagi ini mensukseskan program mereka kan gitu. Justru mereka butuh info-info yang seperti ini. Jadi malah buat saya agak aneh juga kalau Kemendikbud malah tidak mau terjun ke masalah ini berupaya untuk mencarikan solusinya, malah ke Menko PMK kan gitu. Itu yang menurut saya nggak pas, malah harusnya justru malah kenapa nggak tanggung jawab saja dong, ini tugas konstitusional mereka kok gitu. Bung Indra, ya.
bahwa MBKM itu memang kan digaungkan oleh pemerintah. Tapi di Varian Job ini begitu kebongkar di media, gitu kan, cerita-cerita nestapa dari para mahasiswa yang ikut di Varian Job di sana, Dirjen Dikti itu kepada media bilang bahwa ini tidak sama sekali tidak mengandung nilai-nilai MBKM, program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Karena ada 2 nilai di program MBKM itu yang harusnya ada. Soal pembelajaran dan juga peningkatan kompetensi. Jadi ada penyangkalan nih dari Dirjen Dikti Ristek. Gimana Anda membaca itu? Ya kalau jawabannya gitu, pertanyaan kita semua, terus apa yang mereka lakukan selama ini? Harusnya kan mereka yang melakukan pengawasan untuk program-program mereka. Ini kan tadi juga disampaikan, ini dalam upaya mensukseskan MBKM. Ada dokumennya yang mengatakan tadi 20 SKS itu bisa dikonversikan dengan magang, ya kan? Yang kembali kalau kami sebagai aktivis pendidikan selalu bertanya-tanya, naskah akademiknya mana? Apa dasarnya 20 SKS itu bisa dikonversi dengan magang, dan magangnya juga seperti apa? Nggak jelas kan gitu. Tapi udah diluncurkan saja, dan masing-masing kampus disuruh menerjemahkan sendiri, ya kan? Suruh nyari programnya sendiri, nyari tadi anggarannya sendiri. Akhirnya kan tadi begitu ketemu ada organisasi atau institusi menawarkan, ini loh, kita udah siapin di luar negeri, bahkan ada dana CSR-nya. Udah kayak terima durian runtuh kan gitu loh. Jadi terima gampang ya, tapi sebetulnya harusnya pemerintah itu bertanggung jawab karena ini program asal usulnya semua keruwetan ini dari program MBKM yang tidak ilmiah itu sebetulnya, ya kan? Sekarang gini, kita bandingkan saja pengalaman saya kuliah di luar negeri, ya kan? Kampus saya tuh dulu punya namanya kantor khusus magang, Office of Internship Program kan gitu. Jadi memang di kampus itu ada tempat yang memang mengatur bagaimana proses magang. Dan itu selalu tiap kali mahasiswa magang itu jelas perusahaannya apa, yang mau dicari itu bidang apa, dari fakultas apa, dan nanti akan ada dosen yang dipasangkan ke dalam program itu supaya mahasiswanya memberikan laporan tertulis apa yang sudah dipelajari ke sana. Dan buat perusahaan ini adalah sebagai upaya bukan nyari pekerja, tapi nyari calon pekerja. Jadi ini bagian kayak mereka juga saling mengenal supaya nantinya sudah ada orang yang kenal dengan perusahaannya, karena mereka punya konsep mereka harus mencari yang terbaik gitu. Nah di Indonesia ini kan ada anomali yang luar biasa aneh mungkin. Di luar negeri itu orang kerja buat cari uang. Hanya di Konoha ini orang mau kerja bayar dulu. Termasuk proses magang ini kan. Magang ini kan mahasiswa diminta ada uang ke sana. Nah, itu indikasi bahwa itu TPPO ya, kalau udah ada uang di depan diminta iya, dulu. Bukan, kalau itu malah lebih ke penipuan jadinya kan. Kalau secara ini ya jadi kan dimintain uang untuk ini berangkatnya kan konteksnya ke Jerman nih, mau diberangkatkan ke Jerman soalnya. Yang TPPO-nya kan karena mereka dijual, istilah dalam tanda kutip dijual untuk melakukan pekerjaan yang sebetulnya tidak sesuai. Saya itu nggak yakin kalau mereka akan punya izin kerja, ya kan, walaupun sementara untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar. Itu beda sekali ininya, dan nggak mungkin dalam bentuk magang yang resmi ini. Mungkin yang fair job itu harus ada jalur-jalur khusus. Jangan-jangan namanya fair job, tapi perusahaan ini ada jalur yang lain nih gitu. Itu yang saya takut. Mudah-mudahan saya salah ya. Tapi itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Nah, saya cerita lagi. Itu kalau di kampus saya dulu punya namanya Office of Internship. Itu memang betul-betul diatur karena betul-betul memastikan kalau mereka belajar di mana. Jadi kampus pun tidak melepas gitu saja. Kan tadi saya kan ini bukan liberalisme, pendidikan di Amerika yang liberal ini ternyata pendidikannya nggak dilepas ke mekanisme pasar, betul-betul dikontrol.
Ada lagi dulu sebetulnya saya ngambil minor saya tuh bahasa Jepang. Nah, untuk saya bisa lulus program bahasa Jepang, saya harus tinggal minimal 1 semester di Jepang. Nah, menariknya bersamaan dengan saya tinggal di Jepang ini, dulu dosen saya, profesor saya menawarkan ada program kerja, namanya JET program dulu. JET itu adalah Japanese English Teaching. Jadi kita diminta untuk datang ke Jepang, ngajarin bahasa Inggris untuk sekolah-sekolah di Jepang. Anak sekolah di Jepang, mulai dari SD ini. Jadi itu jelas. Jadi diatur oleh kampus, bagian dari saya harus tinggal di Jepang, jadi berinteraksi dengan anak Jepang, tapi ada juga program lain yang berbayar, yang saya dibayar gitu, untuk tinggal di sana ngajar bahasa Inggris. Itu semua diatur dengan jelas, semua dikontrol oleh kampus gitu. Kalau mahasiswa mau ikut. Nah ini kan betul-betul dilepas, dilempar ke pihak ketiga, yang istilah saya ini dilempar ke mekanisme pasar. Ini kita bertanya mau dibawa kemana sebetulnya? Generasi penerus bangsa ini, saya tuh melihat ini bukan bonus demografi yang kita dapat, ini bencana demografi kalau kaum terdidik arahnya seperti ini ya. Ini kita harus berpikir ulang bagaimana kita mengelola sistem pendidikan nasional kita. Nggak bisa dengan model seperti ini. Tapi setuju ya bahwa kalau kita sebut Dirjen Dikti Ristek itu buang badan di kasus ini karena menyangkal bahwa ini bukan MPKM. Loh jelas. Ini kan artinya mau cari aman saja kan gitu. Ya memang secara legalnya mereka tidak ada kerjasama dengan perusahaan tersebut kan gitu. Tapi PTN ini kan jelas di bawah Dikti langsung gitu. Dan mereka melaksanakan programnya Kemendikbud gitu. Salahnya bikin program nggak jelas, salahnya bikin program nggak ilmiah kan gitu. Tapi mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas konstitusional dari pemerintah, bukan tugas saya, bukan tugas dosen, bukan tugas teman-teman Diskursus Network, bukan swasta, itu tugas pemerintah. Nah, tapi kalau pemerintahnya malah lepas tangan seperti ini, terus yang mau tanggung jawab siapa? Ini berarti kan langkah yang inkonstitusional kalau menurut saya, gitu. Bung Saifuddin, sejauh yang saya baca di media macam-macam, cerita para mahasiswa yang berangkat ke Jerman di variant job itu nggak ada cerita sukacitanya, semuanya cerita nestapa itu kan, yang underpaid, yang diputus kontrak semena-mena, yang sekian hari sebulan atau lebih dari itu mungkin juga nggak punya pekerjaan di situ dan numpang-numpang di teman yang masih kerja di apartemennya gitu. Itu di sananya. Tapi sewaktu berangkat kan juga mereka udah dimintai uang kan untuk pendaftaran 150.000, terus buat apa ROF segala macam berapa euro ke PT yang agensi itu. Nah itu pihak kampus melihat itu sebuah kewajaran kah? Sampai akhirnya ada mahasiswa kan yang pinjam uang ke koperasi kalau UNJ kan ya? Oke. Nah, dalam konteks perkembangan magang yang ditawarkan oleh PT SHB dan juga Spigen, ya memang saat mereka bersosialisasi di kampus UNJ pada bulan Mei 2023, itu dia mengatakan ada biaya pendaftaran sebesar 150.000 yang dibayar dan ditransfer ke pihak Spigen. Ya. Lalu ada 350 euro atau setara 5-6 juta pada kurs euro saat itu 2023 yang ditransfer ke pihak PT SHB untuk tujuan pengurusan LOA dan juga surat ya perizinan magang selama di Jerman, termasuk juga untuk mendapatkan surat izin dari pihak di Jerman, termasuk tempat magang. Nah, ketika misalnya dalam konteks PT SHB ini mensosialisasikan tersebut, nah ini juga dihadiri oleh teman-teman mahasiswa, ya, yang dimana mahasiswa juga tahu itu, ya, karena memang pada saat disosialisasikan program ini adalah biaya mandiri yang ditanggung oleh peserta yang ingin mengikuti itu. Nah, oleh karena itu pihak universitas, ya,
karena memang menganggap ini adalah bagian dari akademis yang tadi juga disampaikan oleh Pak Indra terkait dengan rangkaian program MBKM khususnya magang bersertifikat. Karena dari pihak PT SHB juga menyatakan setelah program ini mahasiswa akan mendapatkan sertifikat. Yang sertifikat itu nanti bisa digunakan baik untuk dikonversi atau mendapatkan SKPI. Itu. Nah, Apa itu SKPI? SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Yang itu nanti kayak semacam lisensi lah, sertifikat kalau misalnya kita kerja, selain dapat ijazah kita punya sertifikat di Jerman. Tambahan gitu. punya keterampilan lain. Keterampilan. Nah, pada mahasiswa UNJ itu rata-rata memang banyak juga mahasiswa dari program studi bahasa Jerman. Ya, dan juga ada jurusan kuliner kayak gitu. Nah, juga ada jurusan komunikasi. Nah, yang dimana pada konteks magang yang kemudian juga disampaikan nanti magang mahasiswa UNJ akan di tempat ini. Nah, itu yang kemudian sudah sesuai karena tahun 2021 mungkin nanti bisa dikoreksi kalau saya salah oleh Pak Indra. Mas Menteri juga mengatakan bahwa program MBKM ini tidak selalu berkaitan kegiatan prodi yang sama. Nah, itu. Ya kan? Tetapi juga boleh di luar prodi, ya kan? Nah, atas dasar hal tersebut ya, dan ini juga banyak semenjak tahun 2021 perguruan tinggi yang lain baik negeri maupun yang swasta, baik yang sudah berstatus PTNBH ataupun BLU atau Satker itu juga menjalankan program-program magang yang tidak selalu melulu berkaitan dengan prodi yang sama yang oleh mahasiswa. Nah, tetapi juga magang selalu di luar misalnya prodi yang berbeda itu. Nah, pada konteks magang yang ditawarkan oleh PT SHB, ini yang kami anggap ada yang satu prodi ini sesuai, tetapi memang ada yang di luar prodi yang berbeda. Nah, tetapi itu konteksnya adalah kita bertujuan untuk menjalankan magang dalam aspek akademis. Nah, terkait dengan persoalan yang terjadi pada saat mahasiswa menjalankan program magang di Jerman, nah memang sebenarnya mahasiswa lebih mengeluhkan hal-hal yang sifatnya teknis. Di sana mereka tidak merasakan yang namanya eksploitasi seperti apa yang disampaikan di beberapa media dari beberapa informan, ya. Nah, mahasiswa mengatakan bahwa mereka itu lebih melihat ada kontrak yang tidak diinfokan, yang tadi saya sampaikan terkait dengan adanya pemotongan honor. Terus kemudian yang kedua, honor yang tidak sesuai. Kata PT SHB pada saat sosialisasi, nanti mahasiswa akan dapat antara 20 sampai 30. Nyatanya nggak sampai di atas 20. Ya kan, antara rate 10 sampai 20. Nah, itu. Terus kemudian masalah culture shock. Nah, untungnya kalau UNJ sebelum mahasiswa berangkat, UNJ sudah membekali mahasiswa dengan bahasa Jerman, pengetahuan tentang kebudayaan Jerman. Terus kemudian UNJ juga memberikan pantauan, pendampingan melalui pembentukan grup WA. Supaya bisa tetap menjalin komunikasi. Nah, terkait dengan pelaksanaan magang di Jerman, mahasiswa-mahasiswa kita ini ada yang sesuai dengan program studinya, kayak misalnya prodi bahasa Jerman, mereka sambil latihan, menggunakan keterampilan berbahasa Jermannya, terus juga ada yang jurusan kuliner, bekerja di bidang makanan cepat saji. Nah, termasuk salah satunya yang ada di resto yang di Indonesia juga, yang McD itu bekerja di situ. Juga ada yang di bagian manufaktur. Nah, semua itu mereka merasakan ada keterampilan yang bisa mereka dapatkan, pengetahuan. Nah, hal yang lainnya lagi, ada budaya masyarakat di luar negeri yang mereka bisa dapatkan. Yang pertama adalah adanya kedisiplinan waktu. Terus kemudian tanggung jawab di dalam menjalankan tugas-tugas. Nah, hal yang lainnya lagi, ketika kita tanya apakah ada pelarangan dalam hal ibadah, mahasiswa kita bilang nggak ada. Mereka yang beragama Islam dipersilakan ketika menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Jadi nggak ada larangan terkait dengan masalah ibadah juga. Jadi yang mau saya tekankan, UNJ adalah korban dari pelanggaran non-prosedural sebagaimana yang disampaikan oleh KBRI Berlin, ya, terhadap penyelenggaraan program magang di Jerman yang diselenggarakan oleh PT SHB. Itu. Jadi UNJ dan kampus-kampus lain ini adalah korban. Itu baik itu mahasiswa ataupun institusi. Itu. Nah, tetapi saya tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Indra
ya memang ini sebagai momentum untuk institusi pemerintah membenahi nih persoalan-persoalan khususnya yang magang ini. Itu. Bentar Mas Saifuddin, saya coba ingin konfrontir itu dengan pernyataan dari otoritas KBRI Berlin. Yeah. Kanselar minister apalah gitu jabatannya kan bilang bahwa variant job itu sejatinya merupakan kesempatan kerja, bukan magang. Itu satu poin. Yang kedua, bahwa pengalaman budaya dan katakanlah keterampilan bahasa itu bukan merupakan fokus dari variant job. Gimana Anda? Oke. Variant job saat disosialisasikan oleh PT SHB dan juga SS, ya, menurut mereka ini adalah bagian dari program magang. Yang pertama yang mau saya tekankan adalah magang dalam konteks di Indonesia sendiri masih samar, ya. Nah, sementara variant job menurut ya pengakuan dari PT SHB dan juga Sipigen yang sudah menyelenggarakan program magang baik untuk perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri mengatakan bahwa ini juga merupakan bagian magang. Perspektif mereka, magang itu bagian dari tidak hanya transfer of knowledge, tetapi juga transfer of skill, keterampilan. Itu. Nah, hal tersebut yang kemudian kita lihat di sini, sebenarnya ini ada perbedaan tafsir nih. Ya, magang variant job sama magang versi Indonesia ini seperti apa? Nah, ini yang harus ditegaskan dulu nih. Makanya saya bilang ada kekosongan hukum terkait dengan magang dalam aspek akademis tersebut. Tetapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh SS PT SHB bahwa variant job merupakan bagian dari magang karena di situ ada tidak hanya transfer of knowledge tetapi juga transfer of skill. Nah, skill di sini termasuk kemampuan berbahasa. Berbahasa itu adalah berbahasa itu adalah keterampilan. Keterampilan abad 21 salah satunya adalah keterampilan berkomunikasi. Ya, nanti mungkin bisa dikoreksi sama Pak Indra. Jadi ada 4 keterampilan di dalam abad 21. Salah satunya adalah keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa, dalam hal ini keterampilan berkomunikasi, ini juga bagian yang dibutuhkan oleh mahasiswa kami khususnya dari program studi bahasa Jerman. Ya kan? Karena yang namanya bahasa asing itu perlu dilatih. Ya kan? Nah, sementara kalau misalnya nggak dilatih, ya kemampuannya nanti bisa jadi pasif. Sama kayak misal kita awalnya punya kemampuan bahasa Inggris lancar, kalau misalnya nggak digunakan lama-lama jadi lupa. Nah, itu. Jadi kalau misalnya yang tadi disampaikan, keterampilan di dalam berbahasa juga merupakan bagian dari keterampilan. Itu. Tapi juga kita nggak boleh lupa bahwa kasus ini terungkap, tercium oleh media dan kemudian diberitakan, itu kan berangkat dari 4 orang peserta variant job yang kehabisan uang dan terdampar di KBRI untuk minta bantuan. Betul. Nah, artinya ada yang salah dengan variant job itu dong. Betul. Itu baru 4 dan kemudian kebongkar seperti kotak Pandora itu cerita macam-macamnya yang nestapa semua yang kita dengar gitu. Iya. Nah, 4 mahasiswa itu ya diantaranya salah satunya mahasiswa kami itu keluhannya adalah aspek kesehatan. Ya, yang kedua memang ada yang isu tentang kehabisan uang di sana. Nah, lalu juga ada isu terkait dengan pemutusan hubungan kerja di sana. Nah, kami juga tanya nih, telusurin ke mahasiswa kami nih. Kalau yang persoalan itu kenapa sih masalahnya? Nah, itu mahasiswa kami menyampaikan dari mahasiswa kampus lain, ada memang mahasiswa yang diputus kontraknya. Kenapa? Karena profesionalitas selama dia magang itu tidak sesuai dengan tempatnya magang. Contoh misalnya bermain handphone. Nah, budaya magang atau istilah budaya kerja masyarakat kita di Indonesia kalau kerja masih oke, fine-fine aja. Main handphone. Di sana itu nggak boleh main handphone. Nah, menurut penuturan informasi dari mahasiswa kami, ada mahasiswa dari kampus lain di tempatnya magang selalu main handphone. Scroll yang namanya medsos, atau WA pacarnya. Nah, itu yang kemudian dianggap oleh manajemen magangnya itu nggak boleh, nggak sesuai. Nah, itu yang kemudian akhirnya dia diputus. Banyak loh itu kalau kita baca-baca. Iya, itu. Nah, ini kan sebenarnya budaya Gen Z Indonesia kan salah satunya nggak lepas dari yang namanya handphone. Ya kan? Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan. Punya tingkat pemikiran yang beda dong. Nah, intelektual muda, calon pemimpin bangsa, masa sih nggak bisa menempatkan diri kerja ya ben. Nah, itu juga sebenarnya harus menjadi evaluasi kita bersama dalam konteks sumber daya manusia Indonesia. Itu
bagaimana kita mencapai sumber daya manusia yang unggul, yang berdaya saing, dan bla 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 sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, kalau misalnya mindset sumber daya manusianya ini masih seperti yang tadi disampaikan juga itu. Nah, oleh karena itu, ini tentu jadi PR kita bersama, khususnya terkait dengan pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Pula berangkatnya pakai duit utangan lagi kan, yang harus dibayar nanti. Masa di sana bercanda sih, nggak serius kerja gitu loh. Nah, itu yang juga jadi keprihatinan. Jadi harusnya, pihak UNJ sendiri, khususnya UNJ ya, saya nggak tahu kampus yang lain, UNJ pada saat menanyai mahasiswanya, ada harapan besar mahasiswa UNJ ingin berangkat mengikuti program tersebut. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang punya kendala finansial. Nah, atas informasi dari pihak SS dan juga PTSHB, sebelum UNJ mengikuti program ini, ada kampus lain yang menggunakan strategi memberikan dana talangan atau pinjaman kepada mahasiswanya, yang nanti itu akan dibayarkan melalui mekanisme honor yang didapat oleh mahasiswa selama magang di Jerman. Nah, atas informasi dari SS, PTSHB, itu yang kemudian kita carikan solusinya berupa memberikan pinjaman kepada mahasiswa supaya keinginannya juga untuk mengikuti program magang ini bisa diikuti. Nah, terlepas dari persoalan perilaku di dalam bekerja selama magang di Jerman, ini memang jadi refleksi kita bersama terkait dengan adanya culture shock atau perbedaan budaya, terus mindset dari orang Indonesia sama orang Eropa. Bung Indra udah basam-basam nih, silakan Bung di counter. Kayaknya baik-baik aja soalnya penjelasannya nih. Iya. Nah, Bung Indra sebagai pengamat pendidikan kritis dong. Iya. Dari mulai berangkat dari statement dari otoritas KBRI Berlin yang bilang bahwa itu tadi variant job itu sebenarnya sejatinya merupakan kesempatan kerja, bukan magang. Yang kedua, bahwa pengalaman budaya, keterampilan berbahasa itu bukan fokus dari variant job. Terus kemudian dengan segala panjang lebar penjelasan dari Bung Syafrin tadi. Kalau mau lihat secara legal formalnya, coba lihat visa yang didapatkan oleh para mahasiswa ini. Apakah visanya visa kerja, atau visanya adalah visa turis, atau visanya visa sosial budaya. Jadi itu semua beda tujuan. Kalau tadi bicara tentang mau belajar bahasa Jerman, itu dikasihnya kan visa sosial budaya, ya kan? Tapi kalau dia mau jalan-jalan, kasihnya visa turis. Kan? Nah, visanya visa apa, Bung Syafrin? Nah, visanya itu mereka ada yang visa sosial budaya, ada yang visa kerja. Oh, nggak seragam? Nggak seragam. Karena itu yang ngatur. Nggak seragam itu. Nah, justru itu kan. Kalau dia izinnya adalah untuk bekerja secara legal, secara formal, pemerintah Jerman akan memberikan visanya visa kerja. Saya curiga tadi ada memang yang resmi parent job-nya ini, tapi ada juga yang menggunakan pola-pola yang sebetulnya tidak resmi, tapi dibikin secara resmi. Gitu. Karena pasti yang namanya juga, tadi saya katakan di luar negeri, itu nggak ada mau cari kerja bayar. Itu nggak ada. Kan. Jadi ada hal yang aneh, tapi buat orang Indonesia itu hal yang biasa, karena kita punya fenomena ordal kan. Mau cari kerja tuh harus ada orang dalam dulu, yang kita sogok dulu, kita baru dapat kerjanya. Sedangkan di luar negeri itu, perusahaan itu justru membuat bagaimana talent terbaik itu mau kerja di tempat dia. Jadi udah beda nih, cara pandangnya kan gitu. Jadi mereka mencari yang terbaik, makanya mereka kan menawarkan gaji yang tinggi, mungkin paket fasilitas yang bagus kan begitu, supaya akan ketemu mereka yang terbaik. Termasuk kenapa bikin internship atau magang ini, mereka mau memastikan sebelum harganya mahal. Kalau udah lulus, udah ini tuh harganya mahal, mereka harus seleksi banyak tempat. Mereka udah punya calon-calonnya dulu yang mereka nanti bisa. Dan kadang-kadang internship itu, saya termasuk dulu punya internship yang nggak dibayar. Nggak masalah, tapi memang itu bagian dari kesepakatan saya dengan kampus, dengan perusahaan, untuk melakukan internship yang tidak dibayar. Nggak masalah, resmi kok. Jadi saya juga nggak merasa diperbudak ya kan gitu. Karena dengan secara sadar, saya ambil unpaid internship. Jadi udah jelas di awal itu tulisannya
unpaid internship atau magang yang tidak dibayar, ada yang paid internship Yang dibayar. magang yang dibayar. Nah, itu yang sudah tanda tanya kan kalau ada mahasiswa yang visanya sosial budaya, ntar sebagian lagi ada turis, sebagian lagi kerja. Ini sebetulnya upaya untuk tadi campur-campur, sebetulnya hanya sebagian yang resmi, yang sebagian lagi nggak resmi. Kalau setiap anak tadi ditanya ditarik 6 juta ya? 5-6 juta. Kali 1.000 tuh udah 6 eman tuh. Ya kan? Menang banyak ya. Menang banyak kan begitu. Padahal di sana nggak mungkin ada pembayaran untuk ini perusahaan karena mereka nggak mengenal. Karena kalau sampai kerja itu bayar, mereka kena kasus lagi bribery kan gitu. Itu kasusnya korupsi yang parah lagi. Pemerasan ya. Iya. Jadi beda ya budaya yang kita biasa di sini yang memang harusnya juga kita stop itu. Model-model cari kerja itu bayar dulu. Itu harusnya juga didorong untuk dihentikan kan gitu. Itu poin yang pertama. Kemudian tadi menarik juga Pak Saifuddin menyampaikan ini dari 2021 MBKM ini diluncurkan, diizinkan untuk bisa magang di luar prodi. Jangan-jangan pembuat kebijakannya mikir magangnya jadi driver ojol semua nih. Jadi nggak mikirin sebetulnya Indonesia tuh mau dibawa kemana. Kita butuhkan kompetensi apa kan gitu. Jangan-jangan cuma mikirin aja. Ya udah kita butuh banyak driver ojol nih kan gitu. Udah Nah bisa itu salah satu poin lagi dari otoritas KBRI Berlin yang menyatakan bahwa selama di Jerman diikuti Ferienjob itu tidak ada hubungannya dengan bidang akademik yang dipelajari di kampus mereka berangkat. Dan itu yang bukan disebut dengan internship namanya, ya kan? Kalau internship itu selalu berhubungan dengan memang apa yang mereka pelajari. Kan lucu misalnya, ini kan kalau sekarang di Indonesia nih ya, mahasiswa fakultas kedokteran. Tapi boleh magang di masuk akal nggak? Ada mahasiswa teknik, malah magangnya jadi guru SD. Nah, kebanyakan ceritanya kan mereka ini di Indonesia. Nah, yang di Jerman itu yang Ferienjob itu kan, yang kita baca-baca kan di perusahaan logistik, benar-benar kerja kasar kan? Perusahaan logistiknya ngangkat mengemas, ya kuli barang di sana akhirnya kan. Salah satunya itu kan. Atau dicuci-cuci piring di restoran gitu kan. Yang benar-benar itu benar-benar sesuai konsep Ferienjob yang akhirnya kita tahu sekarang itu bahwa itu kerja part time selama liburan kuliah kan. Nah, itu juga beda lagi tuh sebetulnya aturannya kalau itu kerja part time untuk disebutnya summer job misalnya. Itu punya aturan yang beda lagi dan biasanya itu tidak boleh mengikut sertakan warga negara asing. Nah, kalau itu saya sempat baca nih, bahwa memang awalnya Ferienjob itu cuma buat orang Jerman, mahasiswa Jerman. Tapi kemudian diperluas untuk yang Uni Eropa boleh. Sampai kemudian tahun 2022 nggak salah kemudian terbuka buat diperluas lagi. Jadi masa Asia Indonesia pun boleh ke sana gitu. Tapi maksud saya konsep Ferienjob itu apakah tidak 100% dipahami oleh orang-orang pendidikan kita yang akhirnya terlibat dalam kasus ini ya. Bahwa itu benar-benar kerja paruh waktu untuk mahasiswa di sana mengisi waktu selama libur kuliah tanpa uang saku, gitu kan? Ya, jadi dan ya kemudian dari sini di kepala yang pada mau berangkat jelas dong diiming-iming ke luar negeri pasti kan itu sebuah impian yang luar biasa kan? Dan nggak peduli lagi bahwa kerja di sana itu cuma cuci piring, ngangkat kuli barang segala macem gitu kan? Gini, kita juga harus berpikir bagaimana negara lain itu membuat kebijakan. Dan negara lain itu biasanya nggak sengaco negara kita dalam membuat kebijakan. Ya kan gitu. Saya pernah ngalamin gini, saya kuliah era krisis finansial dunia, 98. Ya kan? Pada saat itu, peraturan di Amerika, saya dulu kuliah di Amerika, siswa-mahasiswa asing itu boleh bekerja maksimal 20 jam seminggu
ya kan? Dan itu bekerjanya hanya di kampus. Itu kebijakan memang betul-betul se-Amerika tuh seperti itu, ya kan? Jadi hanya boleh di kampus. Jadi kerjanya bisa kerja di fast food, bisa kerja di laboratorium, bisa kerja di perpustakaan misalnya, tapi bebas maksimal hanya 20 jam gitu. Tapi begitu ada financial crisis 98, pemerintah Amerika memberikan kebijakan dari negara-negara yang mengalami krisis finansial dibebaskan untuk bekerja lebih dari 20 jam, bekerjanya apa saja dan di tempat apa saja. Kenapa dibuat itu? Supaya jangan menjadi beban dari negara Amerika kan gitu. Nah, saya yakin kondisi Jerman ini juga cara berpikirnya seperti itu. Bukan untuk menarik orang dari luar datang ke dalam, tapi mungkin bicara yang sudah ada di sana bagaimana supaya tidak membebani pemerintah. Karena kan kalau di sana betul-betul yang namanya bansos itu bukan buat politik, tapi memang buat jaringan pengaman sosial nih kan gitu loh, supaya kalau orang nggak bisa makan, kan otomatis berpikirnya kriminal. Kalau kriminal kan mengganggu banyak ini. Jadi bagaimana supaya mereka bekerja aja? Nah ini bisa jadi dibuat aturan seperti ini. Nah ini mungkin tadi ada pihak-pihak yang kemudian mengambil melihat ada lubang-lubang yang bisa diambil. Tahu anak Indonesia tuh, ditawarin ke luar negeri, ya kan? Kerja kasar tuh di luar negeri. Saya dulu ingat cuman ngantar pizza aja, itu bisa dapat $5.000 loh per bulan. Itu 75 juta tuh. Nggak ada dosen Indonesia gajinya 75 juta kan gitu. Tapi di sana cuma ngantar pizza aja, 75 juta per bulan kan. Mengut botol kosong. Iya, jadi jangan dilihat dari penghasilannya, tetapi bagaimana proses tadi. Illegal nggak gitu. Dan apa sebetulnya kembali manfaatnya buat Indonesia apa? Atau ini hanya bagian untuk ngibulin, membodohin rakyatnya sendiri kan gitu. Itu yang jangan sampai terjadi kan. Oke. Kita maju lagi di diskusinya nih bahwa ke soal hukumnya sekarang nih, lebih ke hukum. Bahwa Barreskrim sudah menetapkan 5 tersangka. Artinya sih sudah pada tahap penyidikan ini kasus ini kan. TPPO ini sudah pada penyidikan, ada 5 tersangka termasuk Profesor SS itu yang guru besar di Universitas Jambi itu yang keliling sana kemari roadshow ke kampus-kampus mempromosikan ini paid job. 2 lagi petinggi dari 2 perusahaan agensi itu, PT SHB dan PT Stevegen. 2 lagi menarik nih, itu adalah petinggi katakanlah begitu dari UNJ. Perannya mungkin salah satu memberikan akses pinjaman ke koperasi. Satu lagi saya lupa tuh. Tapi itu 2 petinggi UNJ. Anda melihatnya gimana? Ada 2 petinggi UNJ yang katakanlah ada di pusaran kasus ini, tapi tidak ditersangkakannya banyak otoritas kampus lain yang ada 41 tadi itu. Ya, oke. Pertama, saya mau mengatakan bahwa perguruan tinggi ini adalah korban. Nah, harusnya pelaku utamanya adalah pihak penyelenggara. Itu. Nah, lalu yang kedua, ya, sangat amat disayangkan persangkaan terhadap 2 dosen kami yang notabene mereka itu yang pertama adalah ketua pelaksana program magang. Jadi setelah adanya penawaran dari SS dan juga PT SHB dan Sipigen, kemudian bulan Mei, 19 Mei 2023 itu kita ada nota kesepahaman yang isi MOU-nya itu adalah penyelenggaraan internship internasional atau program magang internasional. Nah, terus kemudian baru di situ kita cari nih pelaksana teknisnya siapa. Nah, kebetulan 2 dosen kami ini adalah unit lembaga yang memang memfasilitasi dan membidangi salah satunya program magang itu. Nah, karena unit itu yang tepat karena sesuai dengan bidangnya yang menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa kami, maka 2 dosen kami ini menjadi salah satu pelaksana teknisnya. Nah, ada satu di mana dia sebagai ketua pelaksana dianggap ikut berkontribusi menurut pihak kepolisian. Lalu satu lagi dianggap karena memfasilitasi pemberian pinjaman. Nah,
Padahal pemberian pinjaman itu sesuai dengan informasi dari SS dan PTSAB serta Sipigen bahwa kampus-kampus lain sudah pernah mengikuti dan kemudian mencarikan solusi kepada mahasiswanya dengan memberikan dana pinjaman. Nah, atas solusi itu kemudian dosen kami ini mengajukan pinjaman ke koperasi UNJ. Nah, koperasi UNJ ini nggak ada sangkut pautnya keuangannya langsung dengan UNJ. Karena koperasi UNJ itu adalah dana simpanan dari anggota-anggotanya. Anggotanya itu ada dosen, pegawai, ya, yang nggak bisa main digunakan gitu saja. Nah, makanya kemudian melalui koperasi UNJ lah itu. Kalau melalui penggunaan dana kampus, nggak ada tuh alokasinya. Itu. Nah, itulah yang kemudian kami anggap ini sangat merugikan pihak kami, khususnya dosen dan juga mahasiswa. Dan yang anehnya, mengapa ya UNJ yang kemudian dosennya ya yang sebenarnya juga adalah korban ini ditetapkan jadi tersangka, sementara perguruan tinggi yang lain kenapa tidak itu? Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan kami, ada apa? Jadi Anda menuntut keadilan kesetaraan. Harusnya dosen-dosen di kampus lain yang 40 yang lain juga ditersangkakan ya? Kan, bukan ditersangkakan. Kita semua ini adalah korban. Perguruan tinggi ini korban dari penyelenggaraan oleh PTSHB dan juga Sipigen. Dia adalah aktor utamanya, termasuk salah satunya si SS ini yang menawarkan keliling ke beberapa kampus. Nah, kita karena tadi ya punya keinginan untuk menjalankan MBK